Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ani? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rifki. Pak Rifki sehat? Sehat juga. Oke. Nah, pada sesi hari ini kita akan melakukan coaching tentang masalah-masalah yang ada yang Ibu rasakan nih di kelas berkaitan dengan kondisi belajar keseharian dengan para murid. Nah, tujuannya agar kita dapat menemukan benang merah dari masalah tersebut yang tadinya kusut jadi terurai, begitu ya. Nah, untuk yang pertama saya ingin mengetahui apa sih di kelas masalah terberatnya Bu Ani yang kira-kira perlu untuk ditindaklanjuti secara serius. Kalau boleh saya tahu apa ya Bu ya? Ini Pak Rifki, saya punya murid satu itu sering terlambat. Jika dihitung dalam seminggu mungkin dia terlambatnya 3 kali. Oh, begitu. Lalu apa yang sudah apa yang Ibu sudah lakukan untuk agar dia tidak terlambat? Baik, sebelum saya menceritakan usaha saya apa, saya mau cerita dulu ini si anak ini gini Pak Rifki. Dia itu anak nggak punya bapak, jadi bapaknya itu udah meninggal. Ya. Kemudian dia itu tinggal sama ibunya di rusun dan punya kakak, kakaknya juga kerja. Jadi ibunya kerja, kakaknya kerja. Si anak ini selalu telat jadinya. Saya telusuri ternyata setiap pagi itu diantar sama mamahnya. Ketika saya tanya konfirmasi sama si anak, alasannya si anak itu karena mamahnya masak kelamaan. Oke. Nah, kemudian saya panggil orang tuanya. Saya panggil orang tuanya, versi mamahnya, anaknya susah dibangunin. Oke. Tuh. Saya bingung nih. Ini yang bener yang mana? Saya ngikutin yang emaknya apa anaknya? Kalau versi anaknya kekeh, mamahnya masak dulu Bu. Jadi kalau nganter saya, nunggu mamah selesai masak buat bekal saya gitu. Karena buat bekal saya sama abang saya yang kerja. Tuh. Tapi versi mamahnya, anaknya susah dibangunin. Saya tanya, sebut saja namanya Tere ya. Tere, kamu kalau bangun jam berapa? Saya tanya. Saya kalau bangun jam 3 Bu, katanya. Terus kalau pakai alarm saya jam 3. Kalau udah jam 3 kenapa kamu sering telat? Gitu kan. Karena saya nungguin mama saya, yang antar nggak ada. Gitu. Karena ini anak istilahnya juga di kelas saya itu dia kategori lower nomor 2. Oke. Di kelas 6, dia lower nomor 2. Kemudian ini anak juga dibilang anak yang bagi mamahnya itu anugerah karena waktu lahir itu prematur. Oh, Dan itu iya. mamahnya itu sangat bersyukur gitu loh, masih bisa hidup istilahnya gitu. Bisa hidup prematur. Jadi 7 bulan dia lahir prematur. Yang tadi kalau versi mamahnya cerita ibarat kata itu udah mau nggak ada, tapi tiba-tiba kayak diberikan kehidupan lagi gitu. Jadi kesayangan banget kalau disuruh. Saya nanya, Tere kenapa kamu nggak digojekin aja atau gimana? Dia bilang nggak boleh sama mamahnya, jadi harus mamahnya yang nganterin gitu. Oh, luar biasa. Jadi saya masih punya. Iya, jadi saya kadang sampai malu Pak Rifki sama guru lain karena dikiranya saya nggak negor gitu kan, padahal karena si anak ini selalu telat gitu. Iya. Tapi saya lebih bersyukurnya daripada dia nggak berangkat sekolah, nggak apa-apa, buat saya telat nggak apa-apa gitu. Iya. Mungkin nanti kalau buat saya akan lebih penekanan lagi ke orang tuanya, karena kan sebentar lagi kelas 6 ujian. Iya. Saya khawatir si anak ini nanti telat, saya juga khawatir. Solusinya mungkin ya itu, saya akan memberikan penekanan sama orang tuanya supaya bangunnya juga pagi, orang tuanya juga harus mempertimbangkan si anak ini tuh sekolah masuk 6:30. Jadi orang tuanya nggak boleh egois gitu kan. Itu sih seandainya nanti kok saya khawatir ujian telat, mungkin saya yang akan jadi alarmnya. Saya akan bangunin pagi lewat telepon.
Gitu. Oke, Pak itu Rifki. ya rencana aksi dari Bu Wani ya. Iya. Untuk dari sisi Bu Ani sebagai guru, tanggung jawabnya agar si Tere ini punya perkembangan yang lumayan, apalagi kan sebentar lagi di SMP, artinya dia akan ada sisi transisi Pak ya. Rifki suaranya putus-putus. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar? Halo? Boleh diulangi Pak Rifki, mohon maaf putus-putus. Oke. Ya, halo. Sebagai guru Tere, apalagi ini sekarang sudah di kelas 6 dan sebentar lagi SMP, bagaimana cara agar nanti di SMP ini dia punya kebiasaan yang lebih baik lah. Apalagi kan nanti kita ujian 2 minggu nih, setelah ini libur, pasti kan ada kegiatan yang memang harus penyesuaian lagi. Nah itu nanti bagaimana nanti Bu Ani untuk sebagai bentuk tanggung jawab Ibu agar masalah-masalah ini, masalah yang berkait dengan TRS ini dapat terselesaikan gitu atau tercarikan solusinya, Bu. Ya, saya solusinya tadi yang pasti saya akan memberikan pengarahan ke Tere ya. Walaupun setiap hari udah dikasih arahan, mungkin belum maksimal, nanti saya akan memberikan pengarahan terus sama Tere tentang pentingnya disiplin. Kemudian yang kedua, memberikan pengarahan juga sama orang tuanya. Saya akan memanggil orang tuanya bahwa disiplin itu penting. Karena nanti jika hal-hal yang buruk dari SD masih diteruskan di SMP, itu berarti dia tidak ada perubahan. Jadi saya akan memberikan pengarahan sama orang tuanya, tidak boleh egois. Jadi mamahnya harus mementingkan juga pendidikan anaknya, bahwa disiplin itu penting. Seperti itu Pak Rifki. Baik, saya kira obrolan kita hari ini cukup bermakna dan semoga apa yang diusahakan oleh Bu Ani dapat tercapai dengan baik. Baik, itu saja coaching dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki.